Oke, pernah. Iya, iya Kak, kenalan. Santai bae, mengalir bae. Iya. Rasa formal-formal. Monggo. Kenal aja. Bisa perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Agung Prabowo dari Kompas ya, Komunitas Para Kudus. Di sini saya posisinya sebagai pelatih saat ini ya. Ingat mau ya tetap. Pak Fahir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Farik. Di sini saya sebagai PLT Ketua Kompas. Dan Pak Agung sementara sampai ada saya turun. Sejak kapan Bapak menggeluti para layang ini, Pak? Tahun 2012 ya. Fahir juga, Pak. Kalau saya untuk kenalnya tahun 2012. Itu di tempatnya Pak Ageng. Kebetulan ada senior lagi yang satu angkatan di bawahnya Pak Ageng ya Pak. Itu namanya Mas Muhammad Wahid Abdul Khalik. Kebetulan hari ini tidak ada karena ada accident kecelakaan. Saya mulai 12, saya gabung aktif di 2015, mulai penerbangan 2006. Asal mulai Bapak suka sama para layang itu gimana, Pak? Kalau saya sendiri, kalau saya itu kenal para layang itu dulu waktu saya diajak ke Bandara Ahmad Yani dan mampir di tempat Meteseh yang sekarang jadi pusat latihan teman-teman termasuk dari UNES dan teman-teman dari kabupaten lain. Saya diajak ke situ, saya melihat dari mahasiswi UNES semester 2 sama anaknya pelatih Pak Suharyanto atau Pak Haryanto Tobot, kelas 6 SD terbang. Nah, dari situ saya tertarik sampai sekarang. Sampai sekarang. Sudah ikut nomor perlombaan apa aja, Pak? Kalau saya sendiri mengikuti Porpor 2018 sama Semarang Open. Umur berapa itu? Kenapa? Umur Pak, tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2015 sama 2000. Kalau Semarang Open itu 2019 ya, Mas? Ya. 2019. Suka dukanya, Pak, resiko yang ditanggung? Pasti bukan banyak Dukanya dulu, Pak. sukanya itu Tani ya. gimana ya? Tidak bisa diceritakan dengan kata-kata sih. Beda. Hanya parasut dan diri saya yang tahu. Nah, kalau pengen tahu sukanya, ya saya sarankan kepada teman-teman cobalah, kayak walaupun hanya sekali. Dijamin ketagihan. Kalau Pak Agung sendiri, coba tanya Pak Agung lebih banyak ini. Ya, saya sendiri, menurut saya pribadi Mbak ya, nikmatnya orang terbang tuh kayak orang jatuh cinta. Semakin kita semakin mendalami ada keasikan tersendiri. Kebetulan saya sendiri kan basicnya dulu dari SMA hobi bertualang, ya, dari naik gunung, arung jeram, sampai panjat tebing. Saya kan dulu fakultas memang di panjat tebing naik gunung. Terus waktu tahun 2012 saya kenal dengan Pak Nanang, waktu itu kan masih dosen UNES. Saya dikompori dengan beliaunya, pokoknya coba Pak Ageng, nanti coba dulu. Sampai sekarang saya hanya ketagihan. Jadi Pak, di antara olahraga petualang saya malah fokus para layang sekarang yang betul-betul terlibat. Masalahnya apa? Kita di udara bisa melihat, bisa menikmati. Oh, ciptaan Tuhan seperti ini. Nggak perlu naik pesawat Mas, mahal-mahal. Kita coba terbang udara masing ya. Itu aja Mbak, mungkin sementara. Prestasinya Prestasi, Pak. Untuk prestasi, nah saya kan dulunya berangkat dari hobi Mbak, ya. Jadi mungkin untuk prestasi saya agak kurang ya. Saya ikut Porpor tahun 2014 kalau nggak salah, itu di pertama di Cilacap. Tapi sebelumnya sebelum ke para layang saya dulu siap aja tebing Mbak. Jadi Porpor berapa kali, cuma saya nggak atletnya. Terus pernah ikut di Bupati Cup di Batang. Kebetulan alhamdulillah saya juara 1 walaupun kelasnya cuma junior. Tapi menurut saya itu adalah suatu kebanggaan tersendiri karena musuh saya kebetulan teman-teman senior saya bisa mengalahkan mereka. Saya punya kebanggaan tersendiri.
ada syarat-syarat tertentu nggak Pak kalau mau ikut para layang? Sebetulnya Misal ada sih. mau jadi atlet gitu? Sebetulnya ada. Jadi gini Mbak, para layang itu termasuk olahraga unik ya. Pertama, kita tidak boleh terbang kalau kita tidak punya lisensi atau SIM ya. Pertama itu. Nek memang mangke dari teman-teman ini mau langsung sekolah langsung bisa melalui Pak Nanang. Kebetulan Pak Nanang sekarang jadi instruktur ya. Jadi jenengan, nah kita kan sebatas keluar ilmu kayak kemarin melatih penjendeling, perkenalan alat. Sebetulnya bukan hak kita untuk itu Mbak. Ya. Jadi nek jenengan mau belajar langsung itu sekarang ada aturan sekolahnya khusus. Ya. Itu nanti jenengan dapat kayak ini nggih, materi ada kayak kemarin caranya buka payung, caranya kita tahu apa meteorologi geofisikanya tentang penerbangan, tentang tempat-tempat yang boleh diterbangi dan tidak, nanti ada sekolahnya khusus. Jadi jenengan mangke ada sekolah khusus yang aturannya mungkin jenengan terbang berapa kali ya Mas, mungkin sekitar 30-40 kali di tempat yang berbeda-beda. Tidak satu tempat baru bisa dikeluarkan yang namanya SIM. Itu masih BA1 untuk pemula. Dan jenengan mungkin ada tahapan berikutnya kepingin yang lebih tinggi, yang lebih ketat jauh. Nanti ada tingkatnya ke BA2, BA3 dan seterusnya sampai selesai, sampai terakhir di starter. Saya sekarang masih BA2, Mas sekarang masih BA1. Itu enggak kurang lebih Mbak. Nah, kan namanya untuk persyaratan terbang yang utama sih sehat jasmani rohani ya, itu pasti harus. Ora jantungan. Nah, tidak sehat jasmani rohani yang kalau di para layang ada pakemnya tersendiri, aturan-aturan yang sudah secara internasional sudah diatur, di mana nanti ada ya tadi yang sudah dijelaskan dari pengageng, yaitu mempunyai lisensi dan sekolah di para layang ada di setiap kota yang menyediakan itu. Dan apa? Di samping itu juga selain itu semua juga dalam kalau kita masih siswa dari belajar itu ya juga harus ini tidak harus kita sudah merasa bisa setelah sekolah dinyatakan Anda mendapatkan PL terus bisa terbang di mana saja, kelihatannya ada set terbang, kita bisa, nah itu sangat tidak diizinkan sama para instruktur. Bicara gitu ya, yang penting sehat jasmani rohani lah. Dan satu, ada parasutnya. Kalau nggak ada parasut ya perlengkapan. Nah, perlengkapan itu harus ada. Biasanya kalau sekolah disediakan dulu Mas sampai sebisanya, tapi setelah jenengan punya PL, biasanya dari teman-teman instruktur atau teman-teman yang lebih senior itu kalau bisa beli perlengkapan sendiri. Support kalau jenengan ikut daerah berprestasi, biasanya Nah, nanti sudah nanti ya, kan juga bisa. atletnya nanti biasanya dari kabupaten masing menyediakan. Kalau masalah batasan umur saya kira ya itu kalau masih selagi masih sehat jasmani rohani silahkan. Saya kira nggak ada batasan umur. Yang tua-tua ada ya kadang ya. masih banyak yang lalu lintas sekarang banyak terbang kan. Malah lebih asing loh daripada yang muda-muda. Lebih santai. Jadi tidak ada batasan umur. Cuman biasanya para layang itu sarannya 15 tahun ke atas masih rata. Karena mungkin emosinya dan apanya masih belum terkontrol kalau saya segitu Mas. Sebenarnya ada tes psikologinya sih kalau kayak gitu, ya semacam itu. Nah sebenarnya SIM sepeda motor aja sekarang kan ada tes psikologi, ada psikotesnya. Berarti nggak ada kasus yang anak yang fobia tinggian ikut gitu. Nah makanya itu dari itu sebelum kalau memang ya betul pertanyaan bagus. Oke. Nah itu memang fobia ketinggian itu kan memang kayak jenengan ini kan belum pernah merasakan terbang, kita nggak tahu apa ada teman-teman ada yang fobia ketinggian, kelihatannya sih di bawah semangat Iya. kita belajar terus mabuk benar banget kita mengenai mabuk pak singkat kok kita kudu tak lempet ya. Nah, kalau biasanya itu tandem mencoba terbang tadi jadi penumpang. Oh sama berdua tadi. Nah, berdua jadi penumpang. Nah itu kalau mau merasakan fobia Anda hilang benar-benar silahkan sama Pak Nanang tandemnya. Jamin nih. Semua jantung.
Orang renang aja kemarin ada yang tenggelam di JRK dulu, Pak. Iya makanya gitu ya cerita kemarin. Setelah ya itu suatu pembelajaran yang mahal itu sebenarnya. Karena ada pengalaman di tandem sampai sebegitunya, tapi akhirnya dia jadi berani dan akhirnya ketagihan. Ada yang pernah di tandem seperti itu dan akhirnya mau malah ingin belajar di atas ya ada yang muntah, ada yang pipis di celana, ada yang tiba-tiba pingsan, terus satu lagi teriak pingsan ya. Kalau masalah cerita itu coba di Pak Nanang banyak cerita. Ya, itulah di antaranya. Biaya yang dibutuhkan Pak kayak beli alat gitu itu berapa ya? Sebetulnya gini Mbak Ge, nah masalah alat itu kan relatif tergantung orangnya. Semua olahraga menurut saya ada yang dibilang murah, dibilang mahal, sesuai kebutuhan. Cuman menurut saya pribadi dengan Mas Badan, olahraga paling termasuk olahraga mahal kalau kita bikin secara pas pribadi, bukan secara organisasi atau mungkin dari keolahragaan ya. Itu tergantung jenisnya Mbak Ge. Jadi para layang tuh kayak payungnya, kayak harusnya itu kelas-kelasan modelnya. Jadi ada yang mungkin kelas A, kelas B, kelas C. Jenengan pengennya kan gambaran kurang lebih ya, payung tuh kisaran 30-40 dapat payungnya. Harusnya itu antara 10 sampai 15. Cadangannya itu antara 8 sampai 10 juta. Jenengan reng-reng piyambak berapa totalnya? Segitu. Gitu nek kanggone kita mungkin saya kan selain pekerja biasa, mungkin jenengan kantong mahasiswa nek yang mungkin kantong tebal nggak masalah, tapi nek kanggone yang mungkin untuk kuliah udah susah mungkin agak berat. Mungkin salah satunya solusinya guys, jenengan nek minat ya gabung ke klub yang udah besar atau ke masing-masing kabupaten yang sudah punya organisasinya ke para layang. Insya Allah mungkin jenengan bisa agak teringankan untuk masalah harga payungnya. Dan perawatan khususnya apa itu Mbak? Jelas ada Mbak, sama sebenarnya. Cuma sama satu adalah tidak boleh kena air kalau untuk payung itu. Kenapa kalau kena air? Dalam? Kenapa kalau Memang kena air? banyak kok sudah boleh kena air. Para layang tuh penting rokok kayak api itu tidak boleh. Terus perawatan juga harus tempat yang kering, tidak boleh kenapa-napa, tidak boleh terlalu dingin, tidak boleh di kamar aman. Yang penting tidak boleh lembab. Masuk rokok itu. Yeah. Masalah satu lubang itu mempengaruhi kan dia tekanan angin kan kalau lubang kena berapa kan sudah apa daya anunya kurang. Itu sebenarnya ada itunya juga namanya untuk parasut sendiri itu juga ada masa pakainya. Jadi ada masa prioritas. Itu kan mesti kalau Ada warantinya lah, ada keterangannya Mbak, kalau kita beli seperti payung itu kan ada keterangannya. Ini ukuran sekian, jenis ukuran payungnya seri ini, untuk ini loadnya sekian, terus ada jam terbangnya benar Mbak. Jadi ada masa jam terbangnya per payung. Penggunaannya lebih dari itu ya sudah porositas. Otomatis daya angkatnya dayanya kurang. Datanya ganti. Pak, untuk nomor pertandingan yang diperlombakan biasanya seperti apa, Pak? Untuk para layang sendiri sebenarnya banyak sih Mbak lomba-lombanya. Cuman yang umum rata-rata adalah yang KTM Mbak ya. Untuk Panaman Barat, dengan tahu kan kadang-kadang lomba di tengahnya ada KTM. Kita ke titik nolnya. Ada terbang jarak jauh Mbak. Jadi ada yang seperti meraih double dan artian kita ada poin-poin sendiri pakai alat khusus ya. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi ada KTM, ada cross country, ada tandem. Banyak sih Mbak sebenarnya, ada bergu, ada perorangan. Itu untuk kategorinya juga itu Pak, apa kayak umur atau berat badan atau gimana gitu? Enggak, tidak ada. Kan mungkin orang-orang olahraga tahu kan, kalau di olahraga tidak ada kelas junior senior kan. Tapi berat badan kalau Berat badan itu enggak ngaruh Mbak. Cuman dia ikutnya gini, misal KTM atau mendarat ya, ada itu aja kelasnya cuma mungkin itu perorangan itu. jadi umur Enggak mengaruh ini. Sekarang jangan tebak saya umur berapa. 50 Pak. Nah seperti itu. Saya tuh sekarang masih tebal, berarti kan tidak ngaruh dong. Nggak ngaruh. Makanya dibilang tadi kan ada yang di atasnya. Nah banyak teman-teman contohnya yang seperti ini kemarin ada yang juara nasional pun juara dunia nomor 1 Mbak KTM Dr. Elisa kalau nggak salah. Cuma sekarang beliaunya sudah wafat. Kemarin waktu di Parangtritis tuh bantolet jatuh meninggal, sempat ada insiden. Itu beliaunya hampir sekitar 55-60an, masih jago terbang.
Jadi andalan Indonesia ya salah satunya itu untuk KTM. Dikat dulu. Nah, titit. Dipotongan langsung lah, Iya. Dit. Iya. Nama Bu. Ya jadi Ya, kalau untuk berat badan itu, selagi masih ada size payungnya yang bisa menopang berat itu sendiri, nggak apa-apa ya terbang. Kalau sudah nggak ada ukuran yang bisa dipakai untuk orang itu, Maksimal berapa, Pak? apa? Maksimal berat badannya untuk payung gitu. Masing-masing parasut dari beberapa merek yang sudah ada di dunia itu nanti mempunyai ukuran, ada yang ukuran M, S, XS ya. Iya. Ya, itu ada. XL, L Maksudnya ada, kayak Mbak. beratnya itu lebih dari 100 kilo atau gimana? Ada, Mbak. Ada. Ada. Oke, Sama. sampai Yang itu berapa, buat Pak? terbang berdua itu kan. Oh, Ada ukurannya, ada ukurannya. Nah, Ada. jadi parasut itu nanti juga ada seperti yang tadi jenengan tanyakan, nomor perlombaannya apa saja. Nah itu parasut juga itu nanti ada khusus tersendiri untuk KTM, itu ada spesifikasinya sendiri untuk khusus KTM. Karena apa? Karena itu di situ mempengaruhi dari segi keamanannya. Nah kalau ada yang payung untuk terbang cross country atau lintas alam restudonya, itu nanti ada spek payung parasut yang layak untuk di kelas itu. Nanti yang akrobatik juga ada sendiri khusus untuk itu. Jadi di setiap kelas itu pun alatnya, spek alatnya ada tersendiri. Tidak yang buat KTM bisa, tapi kan kalau dibuat perlombaan kan nanti akan kalah jauh yang sama yang sudah memakai spek parasut yang dikhususkan untuk nomor perlombaan itu sendiri. Faktornya banyak sih untuk mengacu untuk di perlombaan. Karena perangkatnya nanti juga tidak hanya cukup dengan parasut sama hanya parasut dan harness itu sendiri. untuk pembinaan atletnya di Kudus itu gimana, Pak? Bapak kan sebagai pelatih sama ketua para layang gitu. Apa? Pembinaan atletnya itu gimana, kayak programnya, program latihan berapa kali, terus gimana gitu? Nah sebenarnya saya menambahin ya, saya hanya menjelaskan sedikit untuk ini khusus Kudus sendiri ya. Ya. Nah Kudus sendiri kita untuk kita sebenarnya ada sih kalender kegiatan, kita buatnya dalam tahunan, kalender tahunan. Jadi itu kan kita bisa fleksibel untuk kapan waktunya latihan, kita menyesuaikan. Karena dengan kita teman-teman di Kompas para Kudus itu kan kesibukannya beda-beda. Jadi kan kenapa nggak dibuat kalender bulanannya, kegiatan bulanan. Itu untuk itu menyesuaikan dari waktu masing-masing. Kita latihan ground handling yang seperti kemarin bersama teman-teman praktekkan di lapangan Dajin itu, kita sering, meskipun kita sudah bisa berbagi ilmu dengan teman-teman yang belum bisa, tetap kita terus melakukan yang namanya ground handling itu. Tidak sudah bisa, tidak usah, dan tetap kita melakukan itu. Kalau untuk regenerasinya sampai saat ini kita masih terus mencari dengan langkah-langkah ya semakin mengenalkan para layang biasa. Mungkin dari teman-teman yang UNES yang dari Kudus mau gabung di para layang Kudus, Kompas Kudus ini, sekali. Iya, kita senang sekali. Meskipun ya sama juga saya nggak terbang, saya mah tahu belum, kita senang. Kan di komunitas nggak harus pengalaman terbang, ya silakan. Dan enaknya di pelayang gini, kalau untuk masuk ke atlet kita beda sama dengan cabur lain. Nah, kenapa? Sekalipun ada, kita nggak perlu melalui seleksi. Kita naik berhenti, nggak ada seleksi. Orangnya berapa? Sedangkan kalau di pengalaman saya ikut di Porprov itu kan ada perlombaan perorangan beregu dari kelas KTM-nya. Nah orangnya cuma 3. Nah, sedangkan yang lainnya bisa ada 6 orang. Itu kan
ada yang untuk eksi sendiri, ada yang kelas standar. Nah semakin banyak nggak apa-apa kita semua. Dan jenengan pasti diterimanya, pasti dari itu jadi atlet. Karena apa? Peminatnya kan masih di satu kabupaten kan belum tentu sebanyak mungkin kayak atlet voli, futsal dan yang lainnya. Itu bulu tangkis kan seleksinya ketat. Rupanya enak gitu, bisa terbang, mabur, punya lisensi, nah itu enak, langsung jadi aja atlet. Iya, ngatu ngobrol. Kalau dari juara boleh gabung Kompas nggak Pak? Silakan. Boleh. Itu kan bukan hanya Heeh. bukan kudus lingkupnya. Monggo mau gabung sekitar kudus. nggak Misal masalah. nanti ikut porprov ya, ikutnya kudus Pak berarti. Boleh. Boleh monggo. Ganti KTP. Bisa, caranya emang kayak gitu harus Naturalisasi. Ya biasanya gitu. Ya yang diharapkan kan Kabupaten Jepara bisa ada yang mengembangkan Syukur-syukur, mungkin ya. jenengan. Di Jepara belum ada Pak. Belum ada. Mungkin jenengan. Nanti tuh. Nanti kan Nggak kita bertahap. proposal tau ya. Sementara Nah, gabung dengan kudus bisa. dulu nggak Oh, iya. masalah. Iya. Nanti kan latihan-latihan di kampus dulu kan ada alat kan di kampus. Ada. Nah, nanti dari situ nanti kan pasti ki Jepara. Jadi nak mana nih? Benar itu dikenal siapa buka. Engko nak apa-apa pasti nanti kalau memang Ada keseriusan. ada keseriusan beliau pasti bantu lah. Kita juga terbantu ya mas dulu ya. Terbantu, sangat terbantu dengan adanya pernah mengajukan sempat belum di ACC ya, masih dipelajari. Bukan ditolak ya, dipelajari sama pihak poninya. Akhirnya ada kegiatan di Pati. Nah, itu dapat undangan lagi khusus dari Pak Nanang yang undang. Akhirnya jadilah sekarang masih kabupaten Kudus seperti ini sekarang. Nah itu pasti kalau seperti itu Jepara mungkin Rembang mau dibiarkan lagi. Saya rasa senior yang kabupaten mungkin belum ada, tapi sudah ada seniornya mungkin sudah kabupaten lain bisa memberikan senior ke jadi Pantura, Karajan tadi itu makin banyak itu itu kan biar semakin mahal tidaknya itu kan kalau sudah suka hobi itu enggak ada kata mahal karena ada pepatah Jawa kan wong seneng itu larang regani, wong seneng kekurangan sing ngadol kan gitu. Iya. Kalau di Jepara itu ada tempat take off nggak sih Pak? Desa Tempur mungkin. Sementara belum ada sementara waktu saya sudah emang ya mungkin ada cuman kebetulan belum ada kesempatan untuk survei lebih monggo lah nih memang minat mau gabung Kita kita sering ke Kudus, nanti kita sering ya. nanti bilang di Semarang kalau mau kan enak nanti kan pasti ada praktek sih nanti bisa. Ya, makanya kok teman-teman para layang sekarang di tingkat nasional diisi teman-teman Ini semua dong. terletak Yang repot itu ya kayak Pak Nanang itu repot. hari Padahal repot, sing dilatih oke jebule kabupaten ora Semarang. Itu repot beliau. Sudah banyak membagikan ilmu dengan pengharapan ada pengkaderan baru ternyata begitu atlet yang dibutuhkan Semarang pernah bilang seperti itu, wah malah Semarang gak kene. Tapi beliau sih meskipun begitu jalan terus. Pak, untuk perbedaan apa kayak kegiatan atau event para layang setelah dan sebelum coronanya apa Pak? Kayak perbedaan mungkin gara-gara corona ada kayak gangguan apa gitu Pak? ulangi Pak pertanyaannya Pak. Itu perbedaan apa kegiatan para layang Iya. sebelum dan sesudah corona. Efek pandemi lah Pak. Iya, efek pandemi gitu ya Pak. Ada penurunan apa gitu. Yang jelas gini Pak, setelah sebelum ada corona memang di nasional sendiri kan ada event sih Pak, banyak event hampir setiap Jadwalnya 2-3 bulan sekali masih ada perlombaan baik itu yang tingkat nasional maupun internasional ya. Cuman
setelah pandemi ini otomatis kan di dunia, bukannya di Indonesia nggih, di dunia kan semua memang serba dilarang. Jadi memang tahun-tahun yang ini, tahun kemarin 2020 dengan ini event sementara memang tidak boleh karena memang efeknya kan memang luar biasa corona kemarin. Yang terdekat ini ada loh Pak? Belum ada, Mas. Belum ada sama nggih. Contohnya gini Mas, untuk event nasional kan ini kan termasuk angin barat Mas nggih. Di Indonesia itu di Pulau Jawa itu yang masuk ke lokasinya yang paling bisa itu Parangtritis Mas, di Paris. Itu biasanya bulan Maret pasti ada lomba, tapi tahun ini tidak ada sama sekali. Itu eventnya ada gantole, ada para layang, ada para motor, komplit lah. Dengan tara pokoknya. Nah, jadwalnya kegiatan perlombaan itu tetap ada. Yang yang kemarin yang 2000 mestinya pandemi 2020 ya. Yang 2020 itu sudah ada keluar jadwalnya. Yang itu kan ada yang event besarnya itu kan kalau nggak salah itu ada 4 kali Di mana? nah itu 4 kali yang untuk itu kan nanti setiap event ada penilaian untuk menentukan rekor ranking nasional dan internasionalnya. Jadi nggak semua perlombaan tercatat untuk masuk rankingnya. Nanti kan itu mempunyai rankingnya, untuk ranking dari atlet itu sendiri secara itu di setiap perlombaan yang eventnya internasional baik yang nasional. Kalau untuk perlombaan sendiri sih di setiap ya ada perlombaan seperti tadi yang diceritakan Pak Agung, ada Bupati Cup, ada yang dari instansi kepolisian juga ada, yang dari itu ada. Kalau untuk efek pandemi ya jelas mengalami penurunan. Kalau nggak turun ya berarti masih di atas, nggak landing namanya. Kalau para layang pasti ada penurunan, turunnya ke landing. Kalau penurunannya enggak, sempat ada virtual, pernah ada sekali virtual ke Pak Agus itu. Ya. Nah itu Pak Agus bisa dapat dari Pak Agus, ada virtual perlombaan ada pernah. Tapi untuk lokasinya saya alias lupa.